Baik, langsung saja. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office berfungsi untuk mengolah angka yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, Microsoft Excel juga tersedia di macOS, Android, dan Apple. Lalu untuk fungsi, Microsoft Excel dapat digunakan untuk membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. Lalu kemudian dapat digunakan untuk menghitung aritmatika dan statistika. Lalu dapat juga digunakan untuk menjawab beberapa soal logika dan matematika. Microsoft Excel juga dapat membuat beberapa jenis grafik dan diagram, dapat membuat daftar keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Kemudian aplikasi Microsoft Excel juga dapat melakukan perhitungan, mengelola investasi, pinjaman, penjualan inventaris, dan lain-lain. Dapat digunakan untuk menganalisa harga suatu produk. Microsoft Excel ternyata juga bisa diaplikasi untuk membuat daftar hadir siswa atau mahasiswa. Lalu juga dapat digunakan untuk konversi mata uang. Lalu dapat melakukan analisis dari sebuah penelitian yang dilakukan berupa angka. Lalu untuk kelebihannya, Microsoft Excel memiliki kapasitas penyimpanan data yang sangat besar, mencapai 1 juta baris dengan 16.000 kolom setiap sheet-nya. Artinya suatu sheet dapat menyimpan 1 juta pertanyaan dan dapat menjawab 16.000 jawaban. Di atas tadi sudah menjelaskan bahwa Microsoft Excel dapat melakukan integrasi dengan kata lain. Data entry dapat diubah ke format Microsoft Excel atau sebaliknya dari Excel dapat digunakan ke software statistik lainnya. Aplikasi ini dapat berguna secara cepat dan maksimal dengan bantuan rumus yang sudah disediakan oleh perusahaan Microsoft. Dengan adanya rumus ini diharapkan pengguna Excel dapat lebih mudah dalam mengaplikasikannya untuk melakukan pengolahan data berupa angka. Selain itu, Excel juga menyediakan fitur pivot tables, artinya tersedianya tabel statistik yang merangkum data dari tabel yang lebih luas, hingga kita dapat bekerja lebih cepat karena dapat membuat tabel summary terlebih dahulu meskipun data mentahnya belum dimasukkan. Yang terakhir, terdapat fitur PBA yang dapat membantu Anda dalam melakukan pekerjaan. Fungsi dari PBA adalah mengotomatiskan pekerjaan, artinya pekerjaan yang sudah dilakukan berulang-ulang dapat bekerja secara otomatis. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama Microsoft Excel tidak gratis. Lalu dalam menjalankan aplikasi Microsoft Excel diperlukan prosesor besar atau CPU tinggi. Lalu ketika hendak membuat sebuah kolom responden, kita diharuskan membuat rumus matematika, logika, dan teks terlebih dahulu. Jika rumus yang dimasukkan salah, maka akan terjadi kesalahan dalam pembacaan. Dalam melakukan akses fitur yang tersedia dibatasi, memiliki add-ins yang tidak powerful, dan yang terakhir, meskipun terdapat banyak sel, tetap saja pihak Microsoft Excel membatasi penggunaan. Baik, selanjutnya untuk pengenalan workbook. Yang pertama di sini ada title bar, menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka. Secara default, nama workbook dapat Microsoft Excel adalah Book 1 atau Book 1. Lalu yang kedua ada Quick Access Toolbar, berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel, lalu dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Lalu ketika ada kontrol jendela, berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu ada maximize, minimize, dan bentuk jendela Microsoft Excel. Lalu keempat ada menu bar, merupakan kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari ribbon. Ribbon adalah tempat perintah-perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan icon perintah atau command button. Masing-masing command button mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Lalu ya ada name box,
Namebox atau kotak nama berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Lalu ada formula bar, berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Lalu ada kolom, berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi. Lalu selanjutnya ada baris, berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel. Lalu ada sel aktif. Sel aktif yang berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Lalu selanjutnya ada tab worksheet, berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Lalu ada lembar kerja aktif, semua sel yang ditampilkan pada workbook. Lalu ada horizontal scroll bar, fungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri. Lalu ada vertical scroll bar, berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. Lalu ada page view, fungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Lalu yang terakhir ada status bar, berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan pengguna. Selanjutnya cara membuat workbook baru. Yang pertama, klik file, lalu klik new, lalu pilih blank workbook. Lalu untuk menyimpan workbook, yang pertama klik file, klik save as, pilih foldernya dan contoh dokumen. Lalu ini kita bisa mengganti namanya sesuai dengan keinginan kita. Contoh, kita kasih nama contoh. Lalu klik save. Baik, selanjutnya cara memberi nama pada worksheet. Worksheet sebelah sini. Kita klik kanan dan pilih rename. Kita kasih nama contoh saja. Lalu untuk menghapus atau menambah, kalau untuk menambah klik icon ini, new sheet. Lalu untuk menghapus klik kanan dan delete. Lalu untuk memprotek sheet klik kanan. Nah, di sini ada button. Ini kita juga bisa menambahkan password. Lalu untuk hide, untuk menghide sheet klik kanan, ada pilih hide. Sekarang kita menghide satu sheet, kita ambil yang ini, lalu klik hide. Lalu untuk unhide-nya klik kanan dan pilih unhide dan pilih sheet yang ingin di unhide. Baik, di sini saya akan melanjutkan
bagian dari F sampai ke I. Di sini saya bakal menjelaskan tutorial sel data dari Microsoft Excel. Perlu kita ketahui bahwa sel merupakan suatu baris yang dipresentasikan dalam angka dan kolom dalam huruf yang kemudian diidentifikasi dengan nama sel atau alamat sel. Di sini kita bisa lihat bahwa yang dimaksud dengan sel itu adalah ini. Ini adalah sel di mana tempat kita menuliskan angka ataupun teks. Kemudian ada yang namanya tuh alamat range. Range itu kemudian bisa diartikan sebagai sekumpulan sel yang diidentifikasi dengan nama sel sebagai alamat sel di kiri atas dan alamat sel di kanan bawah. Nah, perlu kita contohkan bahwa range itu adalah sekumpulan dari sel-sel. Kemudian ada yang namanya alamat sel. Alamat sel merupakan nama sel yang mengidentifikasi sel dalam baris dan kolom. Jadi alamatnya, misalkan kita menulis di sini, ini alamatnya di D7. Ini alamat sel. Kemudian kita lanjut ke tipe-tipe data yang ada di Microsoft Excel. Yang pertama itu ada karakter teks. Nah, karakter teks ini merupakan bisa berupa huruf, teks, angka, atau string lain yang tidak untuk perhitungan aritmatika, bisa juga disebutkan label. Kemudian ada tipe data numerik. Segala macam numerik yang dapat dilakukan dalam operasi aritmatika seperti bilangan bulat, desimal, pecahan, dan persen. Kemudian yang ketiga itu ada tipe data tanggal yang digunakan untuk memformat waktu dan tanggal. Kemudian ada tipe data mata uang, di mana mata uang ini bisa kita gunakan dalam perhitungan uang. Kemudian ada tipe data bolehan, di mana tipe data ini mengandung nilai benar ataupun salah. Ada tipe data kosong, kemudian ada tipe data formula, bisa berupa fungsi atau rumus untuk mengolah data. Di Excel juga kita bisa lihat tipe data apa saja yang ada di Excel, kita bisa lihat di sini. Ini ada tipe-tipe data yang bisa kita gunakan ketika kita perlu untuk sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Kemudian di sini kita bakal mengatur cara mengatur lebar atau kolom dari tinggi baris Excel. Pertama kita buka Excel. Cara mengatur lebar kolom itu bisa kita lihat di format sel. Ini untuk mengatur lebar dari sel. Misalkan kita isi dengan panjang sel. Panjang sel. Nah, kemudian kalau width itu untuk mengatur lebar dari si sel itu sendiri. Nah, kita bisa gunakan ini untuk memformat sel. Lanjut ke membuat list dan menggunakan autofill pada Excel. Misalkan kita ingin membuat autofill, misalkan dari contoh sederhana saja, misalkan 1, 2, 3, 1, 2, sama saja. Kita bisa menggunakan autofill, di mana kita bisa menggunakan, kemudian kita range dulu, kemudian kita tarik ke bawah. Ini biasa kita menggunakan fill untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan yang kita lakukan. Kalau untuk membuat listnya, kita bisa ke menu option. Kita cari advance, kemudian kita scroll ke bawah, cari yang namanya edit custom list. Nah, di sini kita bisa pakai custom list apa aja yang dapat kita gunakan. Misalkan contoh sederhananya saja, saya udah buat di sini format waktu, di mana kita bisa buat bisa tambahkan di sini format list. Sorry. Kita import aja.
Nah, kita isi di sini, kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa isi di sel tadi, sini. Dia bakal muncul tuh bawah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai custom list, misalkan kita isi Senin, udah bisa dong. Itu bisa kita bisa kita bisa mempermudah dalam penyesuaian kalau untuk menggunakan custom list. Oke, kita lanjut ke mengubah format sel pada Microsoft Excel. Kita bisa memformat sel, misalkan kita perlu nih buat uang. Kan kalau kita ngetik uang tuh kan 100.000. Dia kan nggak bakal jadi 100.000 lah. Kita bisa memformat sel, kemudian kita cari mata uang, dimana nanti bakal berubah jadi ini. Tergantung dari kita penyesuaiannya, misalkan sel kita ini pingin presentasi nih, persen atau waktu. Nah, tergantung dari jenis kebutuhan yang kita perlukan. Misalkan kita pakai tanggal nih. Kita tanggal 11 bulan 12 2022. Kita bisa atur formatnya, format sel. Nah, itu cara mengatur format dari sel. Nah, kemudian kita lanjut ke menampilkan komen pada Excel. Caranya, kita ambil sel, kemudian kita klik kanan, kita cari insert comment. Nah, di sini kita bisa menambahkan komen, misalkan tambahkan data yang ada di sini tidak sesuai, misalkan. Nanti bakal ada muncul komen di sini. Kemudian kita lanjut ke merge cell untuk menggabungkan sel-sel yang ada di Microsoft Excel. Caranya, kita range dulu dari sini ke G aja. Kemudian di sini ada menu merge dan center, kita klik. Nah, di sini bakal udah nyambung nih antara sel satu dengan sel yang ini. Yang lainnya itu bakal ngegabung gitu. Nah, misalnya kan nggak bisa tuh. Ini aja gitu. Ketika kita menggabungkan, maka si selnya itu bakal menggabung ke sel yang lainnya. Begitu. Kita lanjut ke bagian tutorial yang bagian G-nya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tutorial cara membuat formula atau rumus pada Excel. Di mana di sini saya akan menjelaskan rumus penjumlahan, pengurangan, cara cepat, Excel if, average, VLOOKUP, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan di sini. Oke, kita lanjut ke langsung aja kita mulai ke Excel. Di sini saya udah membuat tabel penjumlahan, pengurangan, persentase. Oke, lanjut kita langsung mulai aja ke cara cara menghitung penjumlahan, di mana kita bakal menggunakan operator tambah. Caranya kita klik sama dengan nilai ke-1 ditambahkan nilai kedua.
Dan kita klik enter, kita gunain autofill untuk mempersingkat. Nah, pengurangan sama dengan penjumlahan, cuman operatornya kita pakai operator kurang. Sama dengan nilai ke-1 dikurangi nilai kedua, kemudian enter, kemudian kita gunain autofill. Dan klik dua kali. Oke, lanjut ke persen. Cara persen, cara menghitung persen. Cara menghitung persen. Caranya klik sama dengan 20 dibagikan nilai total dikalikan 100%. Nah, dapat 40%. Kemudian untuk hitung orang perempuannya, totalnya dibagikan total, kemudian dikalikan 100%. Dan untuk menghitung total semuanya, kita tinggal 40 ditambahkan aja. Terus. Nah, untuk persentase otomatis kita bisa gunain ke uang ya. Misalkan kita punya uang 100.000. 100.000, kemudian 100.000 dari 40% itu berapa? Gitu kan. Kita bisa gunain rumus persentase ini. 40.000. Nah, itu untuk mempercepat kita bisa gunain autofill. Itu untuk penjumlahan, pengurangan, sama persen. Kemudian kita lanjutkan ke rumus if bertingkat sederhana serta gabungan for n dan n. Sini udah ada nih rumus if sederhana. Kita bisa gunain uh, if kemudian jika nilai ini besar dari 7, dia bakal lulus. Jika dia tidak lebih besar dari 7, dia bakal nggak lulus. Nah, ini kita autofilkan saja. Karena 2 tidak lebih memenuhi dari 7, dia bakal tidak lulus. Nah, dan kita bisa gunain nih operator if n sama operator if for. Caranya if kemudian n kemudian jika nilai 1 lebih besar dari 0, kemudian nilai 2 lebih kecil dari 0, dia bakal bernilai true atau false. Dalam logika matematika, jika n salah satunya salah, maka dia bakal salah. Tapi jika salah satunya benar, maka dia bakal bernilai benar. Itu fungsi OR sama fungsi n. Kalau OR dia bakal true karena salah satunya benar. Oke, kita lanjut ke if bertingkat. Nah, untuk if bertingkat, saya udah mulai dari daftar nilai nih. Caranya, if, kemudian jika ini nilainya lebih besar dari berapa puluh, maka dia bakal bernilai beta. Kemudian jika if if f 4 lebih besar dari 72,
dia bakal bernilai kemudian if jika ini F4 bernilai lebih besar dari 60, dia bakal bernilai C. Kemudian lagi jika dia nilai ini bernilai lebih besar dari 50, dia bakal bergrade di nilai D. Oke, kita lanjut. Jika dia lebih kecil dari 50, maka dia tidak lulus. Nah, jadi kita tinggal di autofillkan saja. Nah, itu untuk if bertingkat. Kita lanjut ke average, max, min, count, sum. Saya udah membuat tabelnya. Kalau untuk sum, kita sum itu jumlah semuanya ya, jumlah semuanya. Sum itu jumlah total ya. Kalau count itu jumlah angka, jumlah sel. Misalkan ada 2, itu untuk count. Kalau average itu rata-rata. Rata-rata average kemudian ini rata 8 dibagi 2 itu 4, betul rata-rata. Kemudian untuk max itu nilai terbesar, kita bisa cari max nilai terbesar dari dua angka ini 7, 8, min dengan nilai terkecil. Itu untuk fungsi sum, count, average, max, and min. Kemudian kita lanjut ke VLOOKUP sama HLOOKUP. Di sini saya udah punya caranya. Udah punya tabel VLOOKUP sama tabel HLOOKUP. Kita pakai VLOOKUP dulu. Misalkan VLOOKUP ini dipakai buat pelanggan. Misalkan kita mau beli sendal, kemudian kita mau beli jaket, topi, kacamata, peci, sama parfum. Kita bisa gunain fungsi dari HLOOKUP. Caranya, kita tuliskan dengan VLOOKUP. Perbedaan dari VLOOKUP sama HLOOKUP, kalau VLOOKUP dia itu vertikal ya ke atas, kalau horizon. Kalau HLOOKUP itu horizon. Jadi dia horizon gitu. Caranya VLOOKUP, kemudian kita patokin ini sebagai patokan utama, kita titik koma, kemudian kita range ini, nah, kemudian ini, kemudian kita pakai F4 untuk mengunci, kemudian titik koma, kemudian kita tabel ke berapa nama barang itu, tabel ke 2 misalkan. Kemudian kita udah tuh
Kita jangan lupa klik close. Nah, ini bakal muncul sandal C sandal. Kita tinggal langsung autofillkan saja. Kalau harga itu di tabel ketiga, kita tinggal ubah aja. Dari sini kita kopikan kan ke sel ini. Cuman kita ganti ini jadi tabel itu dulu ke menu mata uang. Nah, kita tinggal di auto. Begitupun dengan satuan. Satuan di sini karena itu ada di tabel keempat, maka kita klik untuk muncul is untuk harga. Nah, itu untuk penjelasan dari VLOOKUP. Lanjut ke HLOOKUP. Dimana kalau HLOOKUP ini tuh dia bersifat horizontal. Misalkan kita mau beli barang eh, sepatu, terus sandal, kemudian jaket, kemudian celana, kemudian parfum, kita bisa gunain fungsi HLOOKUP secara horizontal. Caranya HLOOKUP, kemudian kita jadiin patokannya B, kemudian kita drag ini, kemudian jangan lupa di F4 untuk mengunci, dan titik koma, kemudian karena nama barang itu di baris kedua, false. Dia bakal muncul sepatu. Nah, kemudian kita tinggal di autofillkan saja. Nah, untuk ini ya seperti biasa, kita tinggal kopikan saja ininya, rumusnya. Di baris ketiga. Tinggal di format cell, kemudian kita pilih card mata uang, tinggal di autofill. Satuan juga sama di menu di baris keempat. Ini bakal muncul. Nah, itu untuk penjelasan dari VLOOKUP. Oke, kita lanjut ke cara left mid dan right. Mencari kata left mid dan right. Ada di sini saya sudah membuat left mid dan right. Kan kita mau cari angka ke bisa gunain left teks, kemudian angka keberapa yang akan kita cari. Misalkan kan dari kiri. Kita mau 4 angka dari kiri misalkan. Kan M, U, H, A, M. Itu ada 5. 2, 4, 2, 4, 5, 6. 7. 7. Ini bakal muncul Muhammad. Nanti untuk mencari left. Untuk mencari left left ini kemudian 3 angka will. Untuk mencari right itu dari kanan, berarti kita cari kata dari kanan, right, teksnya ini,
Kemudian berapa angka yang akan kita cari dari kanan? 2, 4, 7. 7. Itu untuk mencari right. Untuk mencari mid, mid itu mencari kata tengah. Misalkan mid, kemudian teks. Kita mulai dari kata keberapa gitu untuk mencari kata tengah. Misalkan kan 2, 4, 6, 7, 8, berarti yang ke-9 dimulai dari angka dari karakter ke-9, berapa angka yang akan kita ambil? RI 2, 3, 6, berarti 6. Maka dia akan muncul kata tengah. Itu untuk mencari left, mid, and right. Kemudian kita akan menggunakan rumus find and search untuk mencari kata. Find and search kita udah buat tabelnya. Kita bisa menggunakan find and search. Kita bisa gunakan find. Kata yang akan kita cari itu adalah ini. Kemudian dari sini dia mulainya dari ke angka 1. Mahasiswa itu berada di karakter ke-6. 2, 4, 5, 6. Ya. Misalkan kita mau cari huruf H gitu ya. Mau mencari huruf H, kita bisa saja sih. Kemudian kita cari huruf H, misalkan M gede. Kemudian dari ini, kemudian maaf, mulai dari karakter ke-1. Ke-1. Nah, saya itu ada di karakter pertama. Kita mau cari U, misalkan. Kita tinggal find. Kemudian ini. Kemudian ini. Kemudian dari mulai karakter kedua deh. Ini bisa kita dapat U. Oke, itu untuk penjelasan dari find and search. Sebenarnya tidak beda jauh, find sama search digunakan untuk mencari kata saja. Kemudian kita masuk ke fungsi waktu, today, now, that, month, day, year, and day. Saya udah buat di sini waktu. Nah,
Untuk rumus waktu, kita bisa gunain tanggal itu day, kemudian tanggal itu untuk tanggal. Untuk bulan kita bisa menggunakan month, bulan itu apa ya? Maaf, month TH. Month. Nah, bulan ke-11 dia akan muncul. Kemudian untuk tahun kita gunain ya fungsi year. Itu untuk tanggal, bulan, dan tahun. Untuk jam, kita bisa menggunakan hours, hour, jam 12. Untuk menit kita bisa menggunakan menit, jam 12, menit kedua. Detik kita bisa gunain second. Nah, itu untuk mencari tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Mungkin itu saja yang bagian G. Kita lanjut ke bagian H. Lanjut ke tutorial chart atau grafik di Microsoft Excel. Di mana kita di sini bakal membuat grafik line, kemudian pie chart, histogram, sama fungsi dari pivot chart. Oke, kita langsung membuat ke grafik line di Excel. Di sini saya udah punya grafik line buat bahan buat kita bikin grafik line. Kita buat dulu tabel yang ingin kita buat grafiknya. Kita drag di sini, kemudian kita masuk ke menu insert, kemudian kita pilih di sini ada menu backline. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa pilih di sini nih untuk backline itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pie chart. Cara untuk membuat pie chart sama dengan backline, cuman mungkin yang berbeda. Caranya sama, di drag, kemudian kita masuk ke insert. Sini ada pie chart. Kita klik, kita bisa pilih ini atau sesuai dengan eh, kemauan kita. Gitu. Ada 3D pie, ada 2D pie. Kita bisa gunakan ini. Untuk peminat dari matematika, bahasa Inggris, IPA, sama Indonesia, kita bisa lihat di sini. Dan kita lanjut ke histogram. Nah, histogram ini ada beberapa jenis histogram. Yang pertama itu ada histogram, itu menampilkan distribusi data berdasarkan angka bit. Ada Pareto menampilkan distribusi data dan menampilkan garis yang merepresentasikan tingkat perubahan sebaran data antar distribusi. Kita lihat.
Langsung saja ke contoh membuat histogram. Masuk ke histogram. Di sini saya udah buat tabel buat histogram. Seperti halnya kita drag saja histogram. Oh, histogram ini. Ini histogram. Nah, ini untuk membuat histogram. Yang nilainya 70 sampai 93 itu ada 3 orang. 70, 1, 2, 3. Yang nilainya dari 93 sampai ini ada 2 orang. Itu untuk fungsi dari histogram. Kemudian lanjut kita masuk ke pivot. Nah, pivot ini, apa sih pivot itu? Pivot chart adalah fitur grafik dari pivot table untuk melakukan representasi data di mana pivot table ini dan di mana pivot table dan pivot chart itu saling terkoneksi satu sama lain. Fungsi pivot diantaranya adalah membuat grafik secara instan melalui pivot table. Fitur ini dapat mempercepat pembuatan grafik dari satu data, sementara untuk pivot table sendiri bermanfaat untuk meringkas, menganalisis, mengeksplorasi, dan menyajikan data yang telah diringkas tersebut. Pivot chart akan melengkapi fungsi dari pivot table sehingga dapat memungkinkan untuk membuat keputusan yang tepat dan penting di perusahaan. Oke, kita lanjut ke cara membuat pivot. Saya udah punya datanya, kita lanjut saja ke drag, kemudian kita pilih pivot chart. Pivot chart, oke, nama produk, Bandung, Bekasi, Jakarta, Bogor. Nah, sini kita bisa lihat ada tabelnya sama tabel. Ada di sini penjelasan ada pivot tabel sama pivot chart. Nah, untuk pivot tabel sendiri, katanya di sini bermanfaat untuk meringkas, menganalisis, mengeksplorasi, dan menyajikan data yang telah diringkas. Sementara pivot chart akan melengkapi fungsi dari pivot table sehingga dapat memungkinkan untuk membuat keputusan yang tepat bagi dan penting bagi perusahaan. Ini untuk membuat pivot chart. Baik, itu aja cara-cara membuat dari grafik. Ada grafik line, pie chart, histogram, pivot. Kita lanjut ke cara mencetak dokumen tanpa terpotong. Lanjut. Baik, kita lanjutkan ke bagian cara mencetak laporan di Excel agar tidak terpotong. Di sini saya udah punya laporan data yang tadi. Kita bakal print ini. Eh, kita coba print. Di sini akan terpotong di menu printnya akan terpotong nilainya. Supaya tidak terpotong, kita bisa gunain fungsi dari eh, page page break preview. Nah, ini kita tinggal tarik aja ke sini supaya jadi halaman pertama. Nah, udah deh kalau udah kayak gini, kita tinggal langsung coba print. Nah, ini udah eh,
Kita bisa atur cancel. Kita bisa atur dulu deh di sini di page layout. Kemudian kita atur ini portrait. Kemudian ukurannya itu A4, marginsnya normal. Kita tinggal tarik aja di sini. Jadi page 1. Kemudian kita coba view. Kita coba print. Nah, ini untuk membuat data yang kita print. Kita bisa aja pakai yang itu. Baik, mungkin itu aja. Nanti kita bisa print di sini, langsung print untuk mengprint dokumen. Mungkin di sini kita bisa atur print. Baik, mungkin segitu aja tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.